Babat Aji Barang. Negeri Galuh Pakuan sedang dilanda cobaan berat. Musim kemarau dan wabah penyakit menimbulkan kesengsaraan rakyat. Tuh Gusti, berilah kami kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Pinta Arya Munding Wilis yang pada waktu itu sebagai adipati. Dalam kesedihan menghadapi negeri yang sedang terancam, istrinya yang sedang hamil menginginkan daging kijang berkaki putih. Kanda Adipati, si Jabang Bagi menginginkan daging kijang berkaki putih, kata Gusti Putri. Berangkatlah sang Adipati dengan kuda Damu Kroyong. Sudah sebulan, sang Adipati belum juga mendapatkan buruannya. Dia pun pulang ke Kadipaten dengan kecewa. Kesedihannya terobati karena putranya lahir ke dunia. Matur nuwun Gusti, kau telah memberiku keturunan dengan tanda Toh Wisnu. Hamba yakin kelak anakku akan menjadi seorang yang besar, berbudi luhur dan bijaksana, kata sang Adipati. Tiba-tiba, perampok dari Gunung Mruyung datang dan menghancurkan Kadipaten. Sang Bagi dan kuda Damu Kruyung dibawa oleh perampok ke Gunung Mruyung. Anak kita diculik. Tangis sang Gusti Putri. Sabar Dinda, anak kita pasti akan dijaga oleh Gusti Sing Murbeng Dumadi, kata sang Adipati. Suatu ketika, Adipati Munding Wilis dan istrinya pergi meninggalkan Kadipaten mencari putranya. Mereka menyamar sebagai Ki Sandi dan Nik Sandi. Sementara itu, bayi yang diculik tumbuh menjadi pemuda gagah dan diberi nama Jaka Mruyung. Sifatnya baik, berbeda dengan orang tua angkatnya. Aku harus meninggalkan Gunung Mruyung, kata Jaka Mruyung. Dia segera pergi meninggalkan Gunung Mruyung. Jaka Mruyung tiba di kampung dan bertemu dengan Kim Ranggi. Di sana, dia belajar berbagai ilmu. Jaka Mruyung mendapat ilham agar meneruskan perjalanan ke Kadipaten. Dia akan menemukan hutan Pakis Aji. Jaka Mruyung pun pamit dan melanjutkan perjalanan. Sampailah Jaka Mruyung di perbatasan Kadipaten Kutanegara. Di tempat itu, dia melepas lelah. Alangkah indahnya tempat ini, bagaikan permadani yang gumelar, bisiknya. Sementara itu, Ki Sandi dan Nik Sandi tiba di rumah Kim Ranggi. Mereka sangat gembira dengan cerita Kim Ranggi. Terima kasih, Kim Ranggi. Kami yakin kalau Jaka Mruyung adalah anak kami, kata Ki Sandi. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Jaka Mruyung kini sudah sampai di hutan Pakis Aji. Dia meminta bantuan orang-orang untuk membabat hutan tersebut. Tiba-tiba muncullah ular raksasa. Ular! 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 Teriak orang-orang. Ular tersebut berhasil dibunuh dan dibakar. Akibatnya, hutan Pakis Aji menjadi terbakar. Jaka Mruyung ditangkap dan dihukum. Saat itulah dia disukai oleh Putri Pandan Ayu. Setelah dibebaskan, Jaka Mruyung mengikuti sayembara untuk menjadi senopati utama di Kadipaten Kutanegara.
Cakamryung memenangkan sayembara itu. Cakamryung kemudian dinikahkan dengan putri Pandan Ayu. Berita tersebut sampai ke Kisandi. Kisandi lalu membuka jati dirinya dan menemui Adipati Kutanegara. Betapa senangnya Adipati Kutanegara, ternyata mantunya adalah anak adipati besar dari Galuh Pakuan. Adipati Kutanegara semakin lanjut usia. Cakamryung, aku sudah tua. Kini saatnya kau menggantikan aku sebagai Adipati Kutanegara, kata Adipati Kutanegara. Sendiko dawuh ayahanda, jawab Cakamryung. Setelah menjadi adipati, Cakamryung tidak kerasa tinggal di Kadipaten. Dia pindah ke hutan Pakis Aji. Ibu kota Kadipaten Kutanegara pun dipindah ke hutan Pakis Aji yang selanjutnya disebut Aji